HP-nya hilang. Nanti gimana nasib TV-nya? Mungkin masih bisa diambil. Biasanya di tempat gadenya ada salinan surat gadenya. Kok kamu tahu? Halo? Bro, Ya, lagi bawa penumpang nggak? enggak. Ganggu nggak? Masih pagi udah saya telepon. Enggak. Saya mau cerita. Cerita apa? Sebetulnya bukan cerita, tapi berita. Berita apa? Berita duka. Berita duka apa? Agus kehilangan dompet. Kayaknya kecopetan. Waktu Agus sama saya pulang jualan, naik angkot. Uang hasil jualan kopi seharian hilang semua. Selain uang, apa lagi yang hilang? KTP? Kartu ATM? KTP, iya. Kalau kartu ATM, dia nggak punya. Selain KTP, yang hilang surat gade. Surat gade apa? Gade TV. Sekarang mau jualan nggak? Mau. Ini saya mau ke rumah Agus dulu. Nanti mau mangkal di mana? Belum tahu. Kalau udah tahu, nanti saya kabarin. Nanti saya ke tempat kamu mangkal. Kalau cerita atau berita kamu masih panjang, dilanjutin nanti aja. Ya. Istri saya mulai rewel lagi. Oh, HP? Iya. Dia bilang udah seminggu lebih dia nggak punya HP. Dia bilang itu berarti udah seminggu lebih dia nggak ada komunikasi sama teman-temannya. Udah seminggu lebih dia nggak update status. Udah seminggu lebih dia nggak tahu apa yang lagi viral di sosmed. Terus? Saya kasihin lagi HP saya ke dia. Biar nggak rewel. Iya, Terus sekarang kamu jadinya nggak pakai HP. iya. Terus dia bilang begini ke saya, penghasilan AA sehari paling 50-60. Kalau buat sehari-hari cukup, tapi kita nggak bisa nabung buat lahiran anak kita. Tuh, buat kamu yang anaknya masih dalam perut aja, udah berat. Kalapa, kalapa, kalapa. Apalagi buat saya, yang anaknya udah keluar, udah gede, udah sekolah, terus ada 2. Kamu kan tahu sendiri, anak sekolah. Tuh kan ada aja tambah pengeluarannya. Contohnya kayak tadi pagi, anak saya minta uang buat tugas bikin prakarya. Berapa? 100. Kamu kasih? Saya kasih. Tapi sebetulnya bukan saya yang ngasih, istri saya. Dia beberapa hari yang lalu dapat bayaran dari kerjaan jadi pembantu rumah tetangga. Sehari 50. Dia kerja udah dapat 2 minggu. Dibayar 700. Yang 300 berapa hari yang lalu langsung kepake buat beli sepatu anak saya. Padahal waktu pacaran nggak begitu. Begitu gimana? Kalem, nggak kelihatan orangnya rewel, nggak kelihatan banyak kemauan. Kalau soal gaul memang dari dulu sering kumpul-kumpul sama temennya, main ke mall, nongkrong di kafe. Kebiasaan itu terus ke bawah sampai sekarang. Dia nggak sadar kalau suaminya cuma calobis. Hebat. Saya salut sama istri kamu. Tapi kadang-kadang ada aja kebaikan dia yang justru bikin saya merasa bersalah. Misalnya, Waktu saya tanya, kamu masih punya uang? Dia balik nanya, berapa? Saya bilang, 100. Dia udah tahu uang itu buat apa. Buat Hendy. Uang buat tugas bikin prakarya. Saya jawab, iya. Kata dia, ada. Terus dia ngambil uangnya dari dompet. Waktu tadi dia bilang ada, saya bilang, kasihin ke Hendy. Dia malah bilang, Bapak aja yang ngasihin. Kamu tahu apa maksudnya? enggak. Dia pingin Hendy tahunya itu uang dari saya. Dari bapaknya, bukan dari dia. Dia mau jaga marwah saya sebagai kepala keluarga. Terus, Saya perlu uang banyak buat ngelunasin hutang tas dia ke temannya.
ngelunasin angsuran pinjol, terus beliin HP baru. Kalau saya terus kerja begini di sini, gak bakal bisa ngejar. Terus sekarang kamu mau kerja apa? Di mana? Gak tahu. Kamu sendiri gimana? Kan kamu yang pertama punya pikiran. Kita sepertinya udah gak bisa berharap dari terminal. Istri saya juga nanyain gitu. Terus kamu jawabnya apa? Nanti AA coba tanya lagi ke teman-teman. Siapa tahu ada lowongan buat AA. Kalau buat dapat kerjaan kantoran atau di pabrik, kayaknya susah. Umur AA udah gak muda. Latar belakang pendidikan gak tinggi. Pengalaman kerja formal juga gak ada. Kang? Sebentar, Du. Duk, Man. Kamu udah dengar? Apa? Ada lagi driver ojol yang dirampok. Aduh, siapa? Saya nggak kenal. Kamu tahu dari mana? Dari teman driver ojol yang lain. Kejadiannya di mana? Di sekitar Jalan Bengawan. Jangan-jangan pelakunya kelompok yang sama. Bisa jadi. Kopi? Iya, Kang. Saya kopi hitam. Sama. Helmi udah mulai ngojek lagi. Udah. Rame. Biasa, jam segini. Sebentar lagi juga mulai berkurang. Gimana? Helmi udah mulai ngojek lagi? Udah. Gak mangkal di sini? Paling nunggu habis ada penumpang yang mengarah ke dekat sini. Alhamdulillah, motor dia ketemu, terus bisa ngojek lagi. Tapi kemarin ada ojol lain yang kehilangan motor. Dirampok juga atau gimana? Sama dirampok juga. Dulu, orang kalau mau ngambil motor orang lain, dia jadi maling. Ngambilnya diem-diem. Sekarang, mereka jadi rampok. Ngambilnya terang-terangan. Teman-teman Akang bisa bantu driver ojol yang kemarin dirampok supaya motornya bisa balik lagi seperti motor Helmi. Teman-teman saya sekarang targetnya bukan nemuin motor yang dirampok, tapi rampoknya biar kejahatannya nggak berulang lagi. Kalau teman saya bukan dirampok, tapi kecopetan. Siapa? Agus yang jualan kopi. Kecopetannya di mana? Kalau menurut cerita Yayat, kecopetannya waktu diangkut. Kasihan, uang hasil jualan seharian hilang semua. Selain uang, apa yang hilang? KTP? Kalau menurut cerita Yayat, selain uang, yang hilang KTP sama surat gade. Agus nggak ada apa? Kalau menurut cerita Yayat, TV. Kalau surat gadenya hilang, nanti gimana nasib TV-nya? Mungkin masih bisa diambil. Biasanya di tempat gadenya ada salinan surat gadenya. Oh, kamu tahu? Biarpun baru sekali, saya udah punya pengalaman.
Berhasil. Kang, saya permisi dulu. Mau orderan dulu? Ya. Nanti saya kayaknya balik lagi. Soalnya tujuannya deket. Kopinya belum diminum? Titip dulu aja. Kan nanti saya mau balik lagi. Ya. Saya jalan dulu. Iya. Waduh. Kita jualan di sini aja. Kalau ada yang minta iuran, Kasih, kalau ada yang nyerang, kabur. oke. Kemarin kita jualan ke tempat yang jauh. Jalan kaki sampai capek. Buat menghindari orang yang ngeganggu usaha kita. Percuma, kita malah tambah rugi. Pulangnya kita pakai angkot, saya kecopetan. Mungkin kita perlu latihan tinju kayak Didu. Gak perlu. Kita cukup seperti orang-orang yang dulu kita datengin ketika kita masih jadi anak buah Bang Edi. Mereka itu pasrah dan kita akan bersikap baik-baik aja. Sekarang kita ada di posisi sebaliknya. Jadi kita juga harus bersikap sebaliknya. Pasrah dan mereka akan bersikap baik-baik saja ke kita. Hukum bisnis di jalanan mungkin memang begitu. Masih ada yang ingin bos sampaikan? Atau saya sudah boleh berteriak? Udah nggak ada. Sekarang waktunya kamu teriak. Oke. Kopi, kopi, kopi! Ada kopi hitam, kopi susu, atau susunya aja juga ada. Kopi mix, teh juga ada. Yang panas ada, yang dingin nggak ada. Kopi. Langsung ada respon positif dan calon konsumen. Kopi apa, Kang? Kopi hitam, kopi susu, atau kopi mix? Kopi susu. Yuran. Terima kasih. Yuran. Terima kasih. Punten. Mangga. Ada apa? Dari kemarin kamu nggak bisa ditelepon. Duduk. HP saya hilang. Hilang di mana? Di jalan. Waktu motor saya diambil paksa. Diambil paksa sama siapa? Orang yang motornya mau saya jual. Tapi motornya malah dirampok. Motor saya diambil buat ganti motor yang dirampok itu. Ceritanya panjang. Rumit. Kang, saya mau ambil orderan. Ya. Ini uang kopi saya. Ini kembaliannya. Terima kasih, Kang. Sama-sama.
Kemarin bos nelpon saya. Mau narik kamu lagi? Enggak. Dia minta dicariin motor bekas yang masih muda. Mesin masih bagus, bodi masih mulus, harga bersahabat. Saya bilang, kalau sekarang nggak bisa. Saya lagi ada masalah. Saya bilang, saya mau nganter motor ke pembeli, tapi motornya dirampok. Saya udah gagal dapat uang masuk, terus harus ganti uang motor yang dirampok itu ke yang punya. Terus, saya dipanggil sama si bos. Dia minta penjelasan soal kejadian itu. Terus, Ceritanya panjang, rumit. nggak bisa diringkas. Bos nyuruh anak buahnya yang baru buat nyari tukang kopi sama driver ojol yang bikin si bos malu. Karena bikin anak buahnya yang lama jadi pecundang. Maksudnya kita.